Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sandianaya. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMKN 1 Pol. Sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 program studi teknik komputer dan informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20180035534. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Pol. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah. Supaya belajar kita lebih bertenaga. Jadi kita di rumah itu harus sarapan dulu. Jadi otak kita itu menyerap pelajaran itu lebih berenergi. Oke, siap. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, coba pimpin doa dulu. Siapa yang biasa suka pimpin doa? Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali. Bapak absen dulu ya. Aku ada hadir. Akma hadir. Azman hadir. Fatia Hadir. Fitri Hadir. Irma Hadir. Kirana Hadir. Nadia Hadir. Ratu Hadir. Rehan hadir. Riana Hadir. Ridho Sabrina Hadir. Selvi Hadir. Surya Sipa Hadir. Syahla. Hadir. Oke, siap. Berarti yang tidak hadirnya itu satu orang ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang hari ini, Bapak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ada yang tahu mikroskop itu fungsinya apa? Oh, nomor ini Untuk mengedit, membuat, dan memformat data. Oke, untuk mengedit atau memformat data. Lebih jelasnya, mikroskop itu untuk aplikasi pengolah data. Oke, contohnya buat apa aja mikroskop itu? Buat surat, terus buat kalian nanti pas praktek di industri buat apa? Buat laporan, buat bikin jurnal, itu bisa di Microsoft Word. Paham ya Microsoft semua ya? Kita lanjut ke materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan menerangkan materi tentang sistem komputer. Ini ada PowerPoint tentang sistem komputer. Bapak jelasin dulu ya pertama. Oke, yang pertama kompetensi awal. Peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi
daripada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan ya lanjut. Ini ada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Oke, ada yang bisa baca kelompok ini coba? Profil pelajar Pancasila yang bisa dikembangkan itu apa? Coba kamu. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah kewajiban bagi umat beragama untuk menjalankan ajaran agama, berakhlak mulia sebagai pribadi yang baik dan senantiasa berempati, mengutamakan kesamaan dan menghargai perbedaan, berpikir kritis, memperoleh, mengolah dan menganalisis informasi serta mengevaluasi pemikirannya sendiri, mandiri, memiliki inisiatif, mengendalikan emosi, percaya diri dan adaptif terhadap situasi atau kondisi, dan kreatif, memiliki kewesahan berpikir dalam berkarya. Yaitu profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan pada pelajaran hari ini. Oke, lanjut. Untuk hari ini, Bapak memakai mode pembelajaran inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif bertanya, menyelidiki, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan penelitian. Oke, jadi nanti kita ada praktek ya. Jadi kita akan meneliti apa itu CPU, apa itu keyboard, dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, memahami pengertian sistem komputer. Yang kedua, mengidentifikasi komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, menyebutkan contoh komponen sistem komputer. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Ini adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dalam pembelajaran materi sistem komputer yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari adalah nanti kalian dapat memanfaatkan berbagai macam perangkat keras atau lunak untuk berbagai macam kepentingan, dari mulai perkantoran sampai kepentingan pribadi. Yang tadi itu yang kayak contoh Microsoft Word, nanti kalian bisa memfungsikan itu buat bikin surat, buat bikin laporan jurnal dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini kita nanti ada penilaian. Oke, yang pertama penilaian sikap. Nanti sikapnya Bapak nilai, grafikanya gimana, terus sikapnya, terus cara duduknya gimana, nanti dinilai. Terus ada pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan nanti Bapak kasih apa pendek. Setelah materinya selesai semua, nanti Bapak kasih. Nah, terus setelah itu ada tes keterampilan. Untuk tes keterampilan nanti kita berdiskusi secara kelompok ya. Oke. Lanjut. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu pengenalan sistem komputer. Oke. Coba, ada yang tahu apakah kalian pernah menggunakan komputer? Ada yang pernah menggunakan komputer? Kelompok ini pernah menggunakan komputer? Pernah. Oke. Menurut kalian bagaimana perangkat komputer itu bisa digunakan? Oke, mana? Oke, selanjutnya. Fungsi komputer itu udah tahu belum, Pak? Belum? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi supaya kita memahami apa itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Oke, yang pertama, sistem komputer. Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Itu adalah pengertian sistem. Nah, terus di sini ada pengertian komputer. Pengertian komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Sehingga jika disatukan sistem komputer itu, nah, kita coba baca. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait yang menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Nah, itu adalah pengertian sistem komputer, yaitu elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sistem komputer. Oke, yang pertama, ini bagiannya ada sistem komputer. Nah, terus ada dibagi 3 bagian. Yang pertama, hardware. Yang ketiga, software. Yang ketiga, brainware. Nah, yang pertama, hardware. Hardware itu terbagi dari beberapa bagian lagi. Pertama, kelihatan enggak? Apa? Kedua, itu bagian dari hardware. Terus ada software. Software itu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini ada 2 bagian. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program operasi. Nah, untuk sistem operasi ini contoh-contohnya di bawah ada Novel, ada Windows, ada Linux, ada Mac atau OS. Nah, terus di pinggirnya ada program aplikasi. Nah, contohnya apa? Aplikasi Itu sebagian kecil dari contoh aplikasi. Sebenarnya di HP kalian juga itu banyak aplikasi-aplikasi. Misalkan untuk mengedit video kalian pakai aplikasi apa? Bukan. Oke, atau misalkan kalian mau edit foto biasanya pakai apa? Bisa itu PowerPoint, pakai Canva juga. Oke, misalkan kalau kalian mau chattingan sama teman-teman nih, pakai apa? Dialamin BlackBerry kan? Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai praktek, kita lihat dulu video. Sistem komputer adalah jaringan elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi Itu dari penjelasan video tentang sistem komputer. Jadi sistem komputer itu ada 3 bagian, ada hardware, software, dan firmware. Jadi ketiga elemen itu harus saling berhubungan. Kita latihan pengetahuan dulu ya. Ubah
sama nama siswa itu. Terus untuk LKPD pengetahuan kita membuat soalnya itu pilihan ganda. Coba kalau yang udah paham, berarti nanti nilainya bagus. Coba kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah teman? Sudah. Oke, kita langsung periksa ya. Yang pertama, berikut ini yang termasuk ke dalam peralatan input komputer. Jawabannya? Kalau misalkan benar, kalian centang. Kalau salah, kalian X ya. Soya itu berapa? 7. Sifat? 6. Nah, Syahla itu berapa? 7. Oke. Oke, lanjut kita ke LKPD keterampilan. Dari LKPD pengetahuan kita bisa lihat mana yang kita paham, mana yang belum. Oke, nanti di selanjutnya kita pelajari lagi. Oke, kita lanjut ke LKPD keterampilan. Bapak tadi di situ ada perintah ya, biar kami LKPD-nya lihat. Nah, di situ nanti tulis kelompok namanya siapa aja. Lanjut kita mengidentifikasi komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya. Nah, jadi di meja kalian sudah ada satu unit CPU. Itu di dalam CPU itu ada komponen-komponen. Soalnya ya. Petunjuknya dulu. Yang pertama, bacalah petunjuk dengan teliti dan baik. Yang kedua, carilah informasi tentang komponen CPU. Yang ketiga, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, pertanyaannya, komponen apa saja yang terdapat di dalam CPU? Berikut isinya. Contoh, misalkan di dalam CPU itu kita bisa melihat ada namanya power supply. Nah, power supply itu fungsinya untuk apa? Nah, kalian tulis. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ada RAM, ada apa lagi? Coba kalian tulis. Bapak kasih waktu 10 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Nama saya Ridwan. Nama saya Najila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen CPU yang pertama ada power supply, fungsinya untuk menyediakan daya listrik. Artis menyimpan barang berharga. Kami sementara yang sudah Profesor mengolah data sebuah komputer. Motherboard berfungsi untuk sebagai pusat penghubung semua komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalian tadi sudah mengidentifikasi komponen-komponen CPU. Oke, pada garis besarnya komponen CPU itu ada beberapa bagian. Oke, yang pertama tadi ada power supply. Fungsinya power supply itu untuk energi masuk listrik ke dalam semua komponen. Karena komponen-komponen di CPU itu aliran listrik, jadi harus ada power supply. Oke, terus selain power supply ada yang namanya motherboard. Motherboard itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Obat ibu. Kenapa disebut obat ibu? Biasanya kan kalau ibu itu mengurus segalanya ya rumah. Jadi kenapa disebut motherboard? Karena itu dari kanan dari kanan. Jadi ibu itu biasa mengurus kebutuhan segala di rumah tangga. Di motherboard itu ada macam-macam komponen lagi. Oke, yang salah satunya itu ada yang namanya RAM. RAM itu apa tadi? Adalah penyimpanan sementara. Jadi RAM itu fungsinya untuk penyimpanan sementara. Kalau misalkan itu kita katanya itu disimpan dulu sementara. Ini jurusan TKD ya? Iya. Calon orang-orang hebat. Jadi kamu nanti cita-citanya menjadi apa? Pengusaha. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi orang sukses. Ini kamu cita-citanya menjadi apa? Pengusaha. Kamu jadi insinyur. Ya, mudah-mudahan kita semua terwujud ya. Biasanya anak-anak sekarang itu punya kata-kata motivasi. Ada yang punya kata-kata motivasi? Kalau punya kata-kata motivasi dong? Punya? Kenapa? Kata-kata motivasi dong? Biasanya kan kalau misalkan mau ngerjain sesuatu itu harus ada motivasi. Ada motivasi gitu. Gimana ada motivasi? Kita Yesus. Oke, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu video ini ya untuk referensi. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda
bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Pikirannya berfokus dan tubuh yang rileks. Oke, tepuk tangan. Untuk menutup pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bikin doa lagi. Siapa? Kamu bikin doa lagi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam.